warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Azhara Berliana Iksani selaku Humas yang akan memberikan sedikit gambaran tentang kebijakan pembelajaran tatap muka. Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 sudah menyerang negara Indonesia selama lebih dari 2 tahun. Virus ini berdampak di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, hingga pendidikan. Semua kegiatan dilaksanakan secara online atau sering kita sebut daring. Perubahan tersebut tentunya menimbulkan beberapa dampak, mulai dari positif hingga dampak negatif. Dalam bidang pendidikan diterapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Kebijakan tersebut dinilai kurang efektif bagi siswa maupun orang tua. Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim menilai PJJ terlalu lama beresiko pada penurunan capaian belajar hingga putus sekolah, sehingga ia memberlakukan untuk menggelar sekolah tatap muka di sejumlah wilayah. Pembelajaran tatap muka diharapkan dapat menjadi angin segar bagi dunia pendidikan yang sudah lebih dari 2 tahun melaksanakan pembelajaran secara daring. Ungkapan dari pemerintah mengenai pembelajaran tatap muka sudah kerap kali dibicarakan. Yang terbaru ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwa level PPKM 1, 2, dan 3 boleh menggelar PTM secara terbatas, karena ada sekitar 63% sekolah kita ada di PPKM 1, 2, dan 3. Ini akan semakin meningkat karena banyaknya level PPKM yang turun, terutama di wilayah Bali dan Jawa. Artinya, untuk semua tingkat sekolah sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sekolah sudah harus berada di wilayah PPKM 1-3. Artinya, level PPKM 4 tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, tiap sekolah harus sudah menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti dengan menyediakan alat untuk mencuci tangan ataupun menyediakan desinfektan agar tidak terjadi penularan COVID-19. Yang ketiga, sekolah wajib menjalani panduan pembelajaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat, tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya akan mengatur regulasi bagaimana sekolah dilakukan. Apakah nanti ada sistem hybrid, di mana siswa akan bergantian, ada yang mengikuti pembelajaran tatap muka dan ada juga yang mengikuti pembelajaran secara daring. Yang terakhir yaitu mendapatkan izin dan rekomendasi Dinas Pendidikan dan telah terverifikasi terdaftar di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Setelah mendapatkan lampu hijau, masih banyak aturan yang harus dilakukan oleh sekolah. Bagaimana mekanisme PTM digelar agar nantinya tidak terjadi potensi penyebaran COVID-19. Adapun peraturan diantaranya mulai dari kapasitas sekolah ataupun tiap kelas yang maksimal hanya 50% saja atau 18 orang per kelas. Selanjutnya untuk jarak juga harus diatur sedemikian rupa. Minimal jarak yang harus diterapkan selebar 1,5 meter. Tidak boleh adanya kerumunan baik itu di kantin ataupun saat berada di ruang kelas. Selanjutnya untuk durasi pembelajaran yang dimaksimalkan sekitar 3-4 jam dalam sehari. Untuk yang terakhir, guru hanya diperbolehkan memberikan materi esensial yang bukan berarti materi praktek. Saudara-saudara sekalian, segala kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pastinya sudah melalui banyak pertimbangan. Semoga pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Para siswa juga nantinya bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya dan meningkatkan kemampuan akademiknya di sekolah. Jadi alangkah baiknya kita sebagai masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian pidato
pembelajaran tatap muka yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.